Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Intan Nurah Madani dari program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini kakak akan membagikan sebuah video mengenai materi rangkaian seri yang disusun secara seri. Mari kita simak videonya. Baiklah adik-adik, sebelum kita memasuki pelajaran mengenai rangkaian listrik, adapun tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian rangkaian listrik secara benar. Kemudian, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel secara benar. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menyebutkan contoh rangkaian listrik di kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah, mari kita simak video ini. Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya listrik. Mulai dari handphone, menonton TV, mencuci pakaian, sampai bermain game. Pernah gak sih kalian berpikir bagaimana jika listrik tidak ada? Jika listrik tidak ada, dunia akan sangat gelap sekali, terutama pada malam hari. Dan peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kita tidak bisa digunakan. Karena listrik sangat penting bagi kehidupan kita, tidak ada salahnya kita belajar dari mana asalnya listrik. Semua berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini merubah energi lain menjadi energi listrik. Seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi air menjadi energi listrik. Itulah video mengenai listrik di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, apa sih rangkaian listrik itu? Menurut kalian apa? Apa sih rangkaian itu? Apa sih rangkaian listrik itu? Jadi, rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Rangkaian listrik ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan ada juga gabungan dari rangkaian seri dan paralel, yaitu rangkaian campuran. Baiklah, kita akan membahas mengenai rangkaian seri terlebih dahulu. Apa sih rangkaian seri itu? Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan yang hanya melalui satu jalur aliran listrik. Pada rangkaian seri, watt arus akan mengalir dari sumber energi atau dari baterai yang ada dari satu hambatan ke hambatan lainnya melewati satu kabel. Perhatikan deh gambar ini. Gambar ini, mari kita bayangkan ada aliran listrik yang mengalir mulai dari baterai menuju ke resistor, kemudian ke resistor kedua, kemudian dia akan kembali lagi ke sumber listrik. Ini adalah voltase, ini adalah resistor atau hambatan. Ini resistor 1. Ini adalah resistor atau hambatan kedua. Aliran arusnya ini yaitu dari yang positif menuju ke negatif. Dari baterai ini, maka dia akan menuju ke resistor 1. Dia ke sini panahnya. Kemudian sudah itu dari resistor 1 dia akan menuju ke resistor kedua dan akan kembali lagi ke sumber listrik atau baterai. Ya, anggap saja aliran listrik ini kayak aliran air gitu ya, karena dia mengalir.
setelah membayangkan, adik-adik pasti jadi sadar kalau untuk arus listrik melewati satu hambatan nilainya akan sama besar dengan arus yang melewati hambatan kedua. Kok gitu? Ya kan, aliran nggak mungkin kemana-mana lagi. Nah, itu berarti kuat arus total sama dengan kuat arus yang ada di hambatan 1 maupun hambatan 2. Pada rangkaian seri, arus listrik mengalir besarnya sama tiap elemen dan dirumuskan dengan I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 dan sama dengan IN. Maksudnya IN itu dan seterusnya. Arus seterusnya. Di sisi lain, tegangan yang mengalir dari hambatan 1 tidak sama dengan yang ada di hambatan yang kedua. Jadi, yang di rangkaian seri ini I-nya yang sama, hambatannya berbeda. Tetapi apabila seluruh tegangan yang ada di hambatan pada rangkaian itu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan yang ada di sumber. Total hambatan resistor pada rangkaian seri merupakan penjumlahan masing-masing hambatannya yang dirumuskan dengan Pi sama dengan Pi1 ditambah Pi2 ditambah Pi3 ditambah Pi seterusnya tambah Pn. Dimana sudah kita ketahui bahwa rumus dari Pi itu yaitu I dikali R. Sehingga dari rumus ini kita masukkan aja, kalau Pi adalah I dikali R, maka untuk Pi1 I1 dikali R1 dan ditambah I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3 ditambah seterusnya sampai IN dikali Rn, sehingga dapat kita satukan seperti ini. I-nya kita pisahkan karena dia memiliki sama dengan I-nya, memiliki I di setiap resistornya, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Jadi untuk kita mencari R itu, R sama dengan kalau rumus Pi tadi kan I dikali R. Kalau untuk mencari R yaitu Pi per I. Maka dapat ditulis Pi-nya apa? I R1 ditambah R2 ditambah dengan R selanjutnya ya. Dibagi dengan I. Maka untuk I-nya habis ya. I dibagi I. Maka hasilnya 1. Sehingga didapatlah rumus ini. R sama dengan R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah seterusnya tambah Rn. Adapun karakteristik dari rangkaian seri, yaitu cara susun rangkaian
cenderung praktis dan sederhana. Yang kedua, semua komponen listrik disusun secara sejajar, berderet atau berurutan. Yang ketiga, kabel penghubung pada seluruh komponen gak mempunyai percabangan sepanjang rangkaian. Yang ketiga, cuman ada satu jalan yang bisa dilewati oleh arus. Jadi kalau ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian gak bisa berfungsi dengan benar. Yang kelima, arus listrik mengalir di berbagai titik dan rangkaian sama besarnya. Yang keenam, setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Yang ketujuh, benda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang mempunyai nilai yang berbeda. Selanjutnya yang kedelapan, mempunyai hambatan total yang lebih besar daripada hambatan fungsinya. Ini ada contoh soal mengenai rangkaian seri. Perhatikan rangkaian berikut. Ini adalah rangkaian dari rangkaian seri. Ini ada R1, R2, R3 dan ini ada V-nya. Diketahui besar R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm. Jika tegangan totalnya 24 volt, tentukan besar arus yang mengalir dalam rangkaian. Jadi, dapat kita ketahui bahwa R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, R3 sama dengan 5 ohm, Pi-nya 24 volt. Yang ditanya adalah arusnya. Oke, jawab. Kita harus mencari R totalnya terlebih dahulu hingga diperoleh R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. R1-nya adalah 2, R2-nya adalah 3, dan R3-nya ada 5. Sehingga kita jumlahkan sehingga R totalnya adalah 10 ohm. Selanjutnya kita akan mencari I. Dimana I itu adalah Pi total dibagi R total. Pi-nya adalah 24. Jadi ya 24 dibagi 10. Sehingga hasilnya adalah 24 ampere. Itulah mengenai rangkaian